Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya dengan Henry Budiana, mahasiswa keperawatan dari Universitas Nasional. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan pilihan KB yang tepat pada kasus di dalam praktikum maternitas keperawatan. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan KB apa yang cocok untuk ibu pada kasus tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih. Pada kasus di atas, saya menyarankan pasien untuk menggunakan KB IUD. Nah, sebelumnya saya tidak memiliki alat IUD tersebut, tapi nanti saya akan munculkan di video. Nah, apa itu KB IUD? Adalah singkatan dari intrauterine device. Nah, orang-orang pada umumnya menyebutkan bahwa KB ini adalah KB spiral. Jadi alat ini terbuat dari plastik dan biasanya berhuruf T dan akan dimasukkan ke dalam rahim yang fungsinya untuk mencegah kehamilan dengan cara menghalangi sel sperma masuk ke dalam saluran antara rahim dengan indung telur atau tubak falopi. Nah, untuk efek samping dari KB ini adalah yang pertama itu haidnya lama ataupun siklus menstruasi tidak teratur. Kemudian yang kedua ada sering ngeflek pada ibu-ibu pada umumnya pasti akan mengalami sering ngeflek. Kemudian yang ketiga ada perut sering kram. Nah, apa saja keuntungan dari KB IUD ini? Yang pertama itu efektif sampai 5 tahun. Nah, jika dibandingkan dengan alat kontrasepsi lain, misalnya pil KB, KB IUD ini jauh lebih efektif dibandingkan pil KB. Nah, pasalnya Anda tidak perlu repot-repot untuk mengingat untuk meminum pil KB secara teratur, tidak perlu bergonta-ganti alat atau membeli obat saat obat tersebut habis. Nah, kemampuan KB spiral untuk bertahan dalam kurun waktu yang lama tentu sangat menghemat waktu dan tenaga Anda. Nah, khususnya bagi Anda yang merasa kurang telaten dalam meminum obat sesuai jadwal setiap hari. Nah, adapun kekurangan dari KB IUD ini adalah yang pertama, karena ada alat yang dimasukkan ke dalam rahim, otomatis Anda harus sering mengecek atau mengontrol rahim Anda minimal itu 6 bulan sekali ataupun maksimal itu 1 tahun 1 kali. Nah, untuk melihat apakah terjadinya pergeseran posisi dari IUD ini atau tidak. Nah, kalau misalnya terjadi pergeseran pada IUD ini akan mengakibatkan kebobolan. Nah, hal ini sering terjadi di masyarakat umum. Banyak yang juga mengeluhkan terjadinya kebobolan ketika memakai KB IUD ini. Padahal terjadi kesalahan pada diri mereka sendiri karena kurangnya mengontrol ke dokter. Nah, ada menyisakan benang di luar. Nah, ketika pemasangan IUD ini nantinya akan menyisakan benang di luar saat dilakukan pemasangan. Nah, hal ini akan mengakibatkan terganggunya kenyamanan Anda ketika Anda melakukan hubungan seksual. Nah, apakah KB IUD ini efektif? Nah, setelah ditinjau, setelah IUD ini dipasangkan, secara otomatis setelah dipasangkan ketika Anda berhubungan seksual, Anda akan dapat mencegah kehamilan. Nah, lebih efektif juga dari KB-KB alami lainnya seperti KB laktasi dan juga senggama terputus. Nah, kalau KB laktasi dan juga senggama terputus ini efektivitasnya cenderung lebih sedikit daripada KB IUD. Karena apa? Karena KB alami ini kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mampu mengontrol diri kita dengan baik, apalagi ketika senggama terputus, apakah kita mampu mengendalikan diri kita dengan baik atau tidak. Nah, jadi dalam kasus ini saya menyarankan untuk pasien menggunakan KB IUD. Sekian, terima kasih. Itu yang dapat saya informasikan. Sekian video yang dapat saya paparkan. Apabila ada kekurangan atau tidak kejelasan dalam menyampaikan informasi, mohon dimaafkan. Terlebih lagi, terima kasih kepada Ibu dosen pengempu karena sudah memberikan tugas ini sehingga saya bisa menyelesaikan video ini dengan baik. Terima kasih.